Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian irigasi dan fungsi irigasi. Yang pertama, pengertian irigasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 32 Tahun 2007, irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang meliputi permukaan, rawa, air bawah tanah, pompa, dan tambak. Selanjutnya, menurut Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air tahun 2009, irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuatan bangunan air untuk menunjang usaha pertanian, termasuk dalamnya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Selanjutnya, ada fungsi irigasi. Nah, fungsi irigasi yang pertama adalah membasahi tanah. Hal ini merupakan salah satu tujuan terpenting karena tumbuhan banyak memerlukan air selama masa tumbuhnya. Pembahasan tanah bertujuan untuk memenuhi kekurangan air apabila hanya ada sedikit air hujan. Yang kedua ada mengatur suhu tanah. Nah, ini tuh tujuannya agar tanaman dapat tumbuh dengan baik dengan suhu yang optimal. Air irigasi dapat membantu tanaman untuk mencapai suhu yang optimal tersebut. Selanjutnya, membersihkan tanah. Ini tuh tujuannya untuk menghilangkan hama tanaman seperti ular, tikus, serangga, dan lain-lain. Selain itu dapat juga membuang zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tanaman ke saluran pembuangan. Yang keempat ada memperbesar ketersediaan air di tanah. Ini tuh karena muka air tanah akan naik apabila digenangi air irigasi yang meresap. Dengan naiknya muka air tanah, maka debit sungai pada musim kemarau akan naik. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis irigasi. Ada 4 jenis irigasi yang banyak ditemui saat ini, yaitu yang pertama, irigasi permukaan. Irigasi permukaan merupakan jenis irigasi paling kuno dan pertama di dunia. Irigasi ini dilakukan dengan cara mengambil air langsung dari sumber air terdekat, kemudian disalurkan ke area permukaan lahan pertanian menggunakan pipa atau saluran atau pompa, sehingga air akan meresap sendiri ke pori-pori tanah. Yang kedua, irigasi permukaan. Irigasi bawah permukaan adalah irigasi yang dilakukan dengan cara meresapkan air ke dalam tanah di bawah zona perakaran tanaman melalui sistem saluran terbuka maupun dengan pipa bawah tanah. Syarat untuk menggunakan jenis sistem irigasi seperti ini antara lain: yang pertama, permukaan tanah relatif sangat datar; yang kedua, air berkualitas baik dan berkadar garam rendah; yang ketiga, organisasi pengaturan air berjalan dengan baik. Terus yang ketiga adalah irigasi pancaran. Irigasi pancaran adalah irigasi modern yang menyalurkan air dengan tekanan sehingga menimbulkan tetesan air seperti hujan ke permukaan lahan pertanian. Pancaran air tersebut diatur melalui mesin pengatur baik manual maupun otomatis. Yang keempat yaitu irigasi tetes. Irigasi tetes adalah sistem irigasi dengan menggunakan pipa atau selang berlubang dengan menggunakan tekanan tertentu yang nantinya air akan keluar dalam bentuk tetesan langsung pada zona tanaman. Sistem irigasi tetesan ini memiliki keuntungan antara lain: yang pertama, tidak ada kehilangan air karena air langsung menetes dari pohon; yang kedua, air dapat bercampur dengan pupuk; yang ketiga, pestisida tidak tercuci; yang keempat, dapat digunakan di daerah yang miring. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jaringan irigasi. Jaringan irigasi yang pertama, satu, jaringan irigasi sederhana. Di dalam irigasi sederhana, pembagian air tidak diukur dan diatur sehingga kelebihan air yang ada pada suatu petak akan dialirkan ke saluran pembuangan. Yang kedua, jaringan irigasi semi teknis. Di dalam jaringan irigasi semi teknis ini, bangunan bendungnya terletak di sungai lengkap dengan pintu pengambilan tanpa bangunan pengukur di bagian hilirnya. Yang ketiga, ada jaringan irigasi teknis. Jaringan irigasi teknis, pada jaringan irigasi teknis ini, saluran pembawa dan saluran pembuang sudah benar-benar terpisah. Pembagian air dengan menggunakan jaringan irigasi teknis ini adalah yang paling efektif karena mempertimbangkan waktu seiring merosotnya kebutuhan air. Pekerjaan irigasi teknis pada umumnya terdiri dari pembuatan bangunan penyadap yang berupa bendung atau penyadap bebas. Yang kedua, pembuatan saluran primer termasuk bangunan-bangunan di dalamnya seperti bangunan bagi, bangunan sadap, dan bangunan bagi sadap. Terima kasih.
Sekian dari kami, lebih dan kurangnya mohon maaf.